Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hari Arafi dari kelas Tibil P1 Angkatan 2023 dengan NIM 09021382328133. Baiklah, di video ini kita akan melakukan deep dive pada dua studi kasus nyata dari jurnal ilmiah. Kita akan bongkar bagaimana algoritma evolusioner seperti PSO dan genetik algorithm menjadi kunci rahasia untuk memecahkan masalah dasar dalam klasifikasi. Siap melihat? Oke, lanjut ke review paper yang pertama, yaitu eh, Oke, review paper yang pertama adalah fokus pertama kita pada penelitian dari Nugroho, DA, DKK tahun 2022, tahun 2022 tentang klasifikasi kinerja pegawai. Mereka menggunakan algoritma dasar C4.5 yang merupakan algoritma decision tree yang kuat untuk pengambilan keputusan dan klasifikasi. Terus masalahnya di sini C4.5 standar kesulitan ketika dihadapkan pada dataset pegawai yang kompleks. Kelemahannya terletak pada bagaimana C4.5 menentukan pembobotan atribut atau seberapa penting setiap faktor, seperti absensi, skill, atau pengalaman. Dalam memprediksi kinerja, karena pembobotan kurang presisi, hasil klasifikasi menjadi kurang optimal. Lalu datanglah solusi hibrida, integrasi Partial Swarm Optimization atau PSO. Konsepnya sangat cerdas. PSO meniru pergerakan koloni partikel yang mencari sumber makanan terbaik. Dalam konteks ini, makanan terbaik adalah konfigurasi bobot atribut yang paling optimal. Bobot ini sebelumnya sudah dihitung menggunakan AHP dan tugas PSO adalah menyempurnakannya. PSO mensimulasikan partikel-partikel ini secara iteratif, menyesuaikan bobot sampai ditemukan kombinasi yang memberikan akurasi tertinggi. Hasil hasilnya hasilnya pendekatan hibrida C4.5 plus PSO ini terbukti sangat efektif. Eksperimen menunjukkan bahwa penambahan PSO mampu meningkatkan akurasi model C4.5 secara signifikan. Dibandingkan metode konvensional, ini membuktikan bahwa untuk data yang kompleks seperti kinerja pegawai, mengoptimalkan input bobot adalah kunci untuk hasil klasifikasi yang akurat. Baiklah, sekarang kita akan lanjut ke review paper yang ke nomor 2. Di sini analisis sentimen, review paper yang kedua adalah analisis sentimen media sosial berdasarkan penelitian Darmawan IP Darmawan IP DKK tahun 2023. Mereka memilih support vector mesin atau SVM sebagai algoritma utama. SVM ini luar biasa dalam memisahkan kelas data, misalnya sentimen positif PS versus negatif dengan hyperplane terbaik. Namun ada tantangan utama. SVM sangat sensitif terhadap pengaturan hyperparameter. Ini termasuk nilai C, gamma, dan epsilon. Jika parameter ini diatur secara manual atau menggunakan default setting, akurasi yang dihasilkan seringkali rendah pada baseline rendah. Pada baseline mereka, akurasi model hanya mencapai 81,39%. Untuk mengatasi masalah tuning yang rumit ini, penulis menerapkan genetic algorithm atau GA. Genetic algorithm adalah metode pencarian otomatis yang didasarkan pada prinsip evolusi dan seleksi alam. GA bekerja dengan mengembangbiakan berbagai kombinasi parameter SVM. Hanya kombinasi yang menghasilkan error terkecil atau akurasi tertinggi.
yang akan dipertahankan dan digunakan untuk generasi berikutnya. Ini memastikan kita menemukan kombinasi parameter terbaik tanpa harus mencoba satu persatu. Hasil optimasinya sangat spektakuler, serta parameter dipilih secara otomatis oleh GA. Akurasi model meningkatkan tajam menjadi 93,61%. Kenaikan drastis ini membuktikan bahwa metode evolusi seperti GA sangat efisien dan efektif dalam menyelesaikan masalah tuning parameter pada model non-linear seperti SVM. Dengan optimasi ini, SVM beralih dari sekedar baik menjadi prediktor sentimen yang sangat andal. Oke, baiklah di sini mungkin sampai di sini saja penjelasan dari review paper yang satu dan review paper 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.